Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dan juga indeks. Kali ini ada saham-saham komoditas. Langsung saja ke saham pertama, langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7061, terkoreksi tipis 0,04%. Dan transaksi sampai saya buat video ini di 13,6 triliun. Tutupannya di 7044. Diturunin berapa tuh? 17 poin. Gak masalah. Langsung saja ke teknikalnya. Candlenya hammer perkiraan saya. Nah, ini gambaran saya sudah update tadi di grup Stockbit. Ya, di grup swing. Perkiraan saya candlenya bullish engulfing. Ternyata doji dulu. Mudah-mudahan besok baru candle hijaunya ya. Ini sudah saya gambar nih. Ya, memang kalau menurut saya ya minggu ini konfirmasinya. Kalau minggu ini dia kembali ke atas 7100 2 hari ke depan ya, karena ada libur. Aduh, Indonesia banyak libur ya. Ya memang seperti itu, kita harus mengikuti aturan pemerintah ya, libur pemerintah. Karena ada libur hari Jumat terus cuti bersama hari Senin. Jauh banget ya. Ya itu. Jadi ya memang pergerakan ISG itu agak volatil ya. Kenapa? Karena ada yang buang barang, takut T+2 lama, atau yang scalping. Tapi kalau memang sahamnya naik tuh akan di cover sama bandarnya. Biasanya seperti itu. Ya, jadi doji untuk ISG besok mudah-mudahan lah. Atau kita targetkan Kamis saja. Kamis dia di atas EMA 200 nih harusnya menarik. Harusnya menarik. Tapi kalau dia 2 hari ke depan terus turun, berarti plan 2 yang akan terbentuk. Koreksinya itu bisa sampai 6.800. Bisa nggak dia koreksi nutup gap 6.500? Ya kita lihat aja ke depannya seperti apa update-nya. Yang pastinya ya, ISG tahun ini akan tembus, akan di atas trendline downtrendnya nih tutupannya. Harusnya ya akhir tahun. Berarti ya sekitaran atas 7.000 lah. 7.200 mungkin nanti. Tapi tren jangka pendek bisa turun nggak? Bisa. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan, ini dia naiknya V-shape. Ya wajar kalau ada koreksi sampai 6.800 itu pun wajar. Gimana yang hot saham fundamental bagus, hot aja, tinggal approach down. Itu ya. ISG mudah-mudahan sesuai skenario 2 hari ke depan di atas 7.100 tutupannya. Kita lihat besok hijau harusnya menarik. Saham pertama, Medco yang ditutup di harga 1.255 menguat 1,2%. Nah, kita lihat dulu harga oil. Harga oil belum mampu tembus resisten 64 karena juga nggak ada sentimen. Apa yang menjadi sentimennya dia bisa naik kan? Biasanya oil naik tuh kalau ekonomi nggak stabil atau perang. Tapi kalau nggak ada apa-apa biasanya sih malah di situ-situ aja. Tapi secara teknikal Medco ya cukup oke lah. Nih saya gambar ulang ya, kebanyak coret-coret. Trendline downtrend sudah dipatahkan. Yang terbentuk dari kapan? Dari Oktober 2024 ini sudah patah. Supportnya saat ini EMA 200 itu harus dijaga. Kalau itu jebol besok minggu depan udah pasti ISG itu arahnya ke bawah juga tuh. Kalau memang mau uptrend ISG, Medco nggak akan jebol tuh 1150. Tunggu Bapak Ibu ya, bagaimana strateginya. Sekarang Medco itu di resisten, dekat resisten 1300. Nah, kalau tembus tuh uptrend lagi. Target selanjutnya kita tarik trendline downtrendnya ini. Ini sudah ditembus nggak? Ah, ini mau ditembus nih. Nah, mudah-mudahan ya, ini ada pola cup handle miring. Kalau dia tembus sih harusnya menarik. Ya, rally nggak? Kalau ISG bullish di Juni, rally target 1.500. Kita lihat ya. Catatan gimana? Simple Bapak Ibu analisanya. Jangan jebol 1.150 nih EMA 200 nih jagaannya. Jebol itu udah jangan harap-harap lagi. Tapi gimana kayak Doit tadi? Nah, nanti ya saya analisa Doit. Doit kan jebol terus naik lagi. Yang seperti itu jarang-jarang terjadi ya. Nantilah kita analisa untuk grup batubara ya setelah ini. Ya kalau dia turun terus naik lagi ya udahlah. Anggap aja bukan rezekinya di sini. Yang penting Bapak Ibu sudah sesuai plan, Bapak Ibu sudah sesuai trading plan yang Bapak Ibu buat. Ya. Mestinya sih enggak jebol. 1150 Medco. Yang kedua, Elsa yang ditutup dagang 494 menguat 0,81%. Elsa lagi sideways habis bagi dividen ya. Dividennya berapa sih? Lumayan. 39 dengan harga sekarang 7% ya. Lumayan tuh. Besok ya ex-dead. Besok ex-dead. 7% turun 7% dia besok.
Jadi bisa nutup nggak? Kalau ISG bullish bisa ditutup. 7% di bawah 10% kemungkinan besar ditutup. Jadi kalau ada yang belum punya nanti gap down, dia turun tuh area berapa 7% ya, coba kita hitung. 440 menarik. 440 450 menarik. Ini potensi kalau memang ISG bullish, ini swing low. Kalau jebol ini buang aja. Bagi Bapak Ibu yang punya. Bagi yang baru entry besok mungkin di area 450 440 ini. Jebol 440 menurut saya pertimbangkan stop loss kalau mau stop loss. Gimana yang ambil dividen hari ini? Hot aja, sabar tunggu. Ya, bisa average down di mana? Nanti average down aja di 400. Gitu aja. Gak harus di 400, pokoknya ya di area di bawah 450 ini bisa average down aja. Tunggu, sabar. Elsa. Yut. Pegas yang ditutup di 1855 menguat 1,92%. Pegas bagus, uptrend. MACD juga bagus. Nah, Pegas nih sudah bisa lihat, Bu. Bapak Ibu, ya. Berapa yang nggak boleh dijebol? 1780 jebol udahlah. Yang punya harga atas exit aja dulu daripada di bawah melorot makin dalam. Tapi kalau mau hot sabar menunggu boleh. Menurut saya ya cut loss saja 1770 kalau beli harga sekarang ya. Tapi kalau menurut saya sekarang tuh kurang ideal kalau mau beli. Kalau ada koreksi-koreksi dikit besok atau lusa, nah itu spek buy. Kenapa? Karena pandangan saya kalau ISG memang bullish di Juni, momentumnya minggu ini tuh swing low. Saham-saham swing low minggu ini, minggu depan pelan-pelan naik. Target masih sama kalau jalan Pegas di Juni 2000. Ya, itu. Lanjut. PGO yang ditutup di harga 1315 terkoreksi 0,76%. Asing belum dibuka. PGO lagi membentuk swing low, mudah-mudahan gak jebol berapa nih? 1280. Berarti 2% aja koreksi besok, pertimbangkan stop loss dulu. Daripada dibawa dia retest 1200 atau bahkan mungkin retest trendline downtrendnya ini. Dalam kan? Kalau trennya harusnya masih uptrend. Ini kan baru angkatan pertama nih. Harusnya masih rally. Cuman swing low-nya tuh bisa, kalau nggak di 1200 bisa di 1050. Nah ini harapannya kalau besok atau lusa di atas 1300 tutupan spek buy hari Kamis ya. Karena Jumat libur. Spek buy hari Kamis. Ya, kita lihat PGO. Lanjut. MDKA yang ditutup di harga 2070 terkoreksi 2,35%. MDKA lagi sideways saja, sabar tunggu. Belum kemana-mana, yang penting nggak tutup di bawah 1950, aman. Buy beli boleh nggak besok atau lusa, kalau koreksi ambil. Tapi disclaimer ya, kalau di grup Borneo Trader tuh udah beli dari bawah. Dia udah plotting profit luber-luber. Ya, dan hari ini grup Borneo Trader itu dapat dari WiFi, dapat dari DKFT. Nah, ini buktinya. Kemarin kami HK PSAB di 320 316. Hari ini dapat ARA lagi ya. 40% udah naik 2 hari. Ya, diinfokan sebelum market buka dengan strategi dan trading plan-nya. Kalau tertarik join bisa secara free dengan syarat dan ketentuan berlaku, punya akun Stockbit khusus Stockbit dengan minimal saldo trading balance atau saldo cash di RDN itu 10 juta. Pengguna lama, pengguna baru bisa join dengan cara memasukkan kode di menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778. Ya, cuman syaratnya ya tadi trading balance 10 juta kalau dari Stockbit. Dan fee-nya naik. Fee beli 0,15 menjadi 0,175. Naiknya berapa? 0,025. Sangat kecil kan? Dan fee jual itu dari 0,25 menjadi 0,275. Naiknya berapa? 0,025. Dan di total itu dari Stockbit ya, dari sistem, bukan saya yang menaikkan. 0,05. Ya, bantu support Stockbit dan channel Borneo Trader. 1% pun Bapak Ibu tetap profit. Nggak ada masalah menurut saya kalau untuk fee ya. Dengan dapat strategi saham-saham yang menarik. Hari ini aja dapat 5%, 10% dapat tuh DKFT. YP dapat 5%. Kemarin dapat PSAB, hari ini dapat 40%. Cuman 0,5% Bapak Ibu fee-nya. Nggak nyampe bahkan 0,5%. 0,45%. Silakan kalau bergabung, coba. Kalau cocok lanjut, kalau nggak usah lanjut. Karena itu tidak permanen, fee-nya tidak permanen. Kalau Bapak Ibu nggak mau join lagi, wah kayaknya saya kurang cocok nih strategi Borneo Trader, Bapak Ibu bisa keluar dari grup, ya.
grup eksternal community, dan fee kembali normal. Kalau tertarik bisa, tapi syarat dari saya tuh cuma satu, transaksi Bapak Ibu dari awal join, tanggal join itu dalam sebulan minimal transaksi 50 juta aja, beli dan jual diakumulasi, itu sudah bisa tetap di dalam grup. Kalau di bawah itu otomatis saya keluarkan dari grup ya. Mohon maaf sebelumnya. Kalau tertarik silakan, kalau Bapak Ibu mau join swing trader itu bisa menggunakan sekuritas lain, link tree di deskripsi, pilih ya. Kelas scalping kah atau grup swing? Silakan kalau tertarik. Jadi itu aja dulu untuk MDKA ya. Menarik harusnya. Pokoknya ini ingat aja Bapak Ibu, kembali lagi ya ke MDKA, tadi kepanjangan, maaf ya. Pokoknya dia jebol 1950 buang, gagal. Gagal. Itu MDKA. Lanjut. MBMA yang ditutup di harga 362 menguat 2,25%. MBMA lagi sideways nih. Nggak tahu kenapa nih belum mengangkat-ngangkat ya. Supportnya harusnya sih 350, jangan jebol. Kenapa? Ini momentumnya. Kalau minggu ini masih sideways ya, minggu depan tuh antara dia ditarik naik atau pokoknya antara ISG bullish atau enggak. Itu aja kunci MBMA. Kalau ISG bullish ke atas. Kalau ISG downtrend lagi ke bawah, jebol 7.000 ya. Ya jebol 7.000 ke bawah. Tapi pandangan saya kalau dia jebol 350 ini buang aja dulu. Gak usah nunggu sampai 340, kedalaman. Intinya lemah lah menurut saya. Tapi kalau mau pakai stop loss di bawah 340 juga boleh. Ya, karena di market ini kan gak ada aturan baku yang berlaku. Jadi kembali ke masing-masing. Mau pakai cara apapun bisa. Ya, itu untuk MBMA harusnya mudah-mudahan ke atas. Lanjut BRPT yang ditutup di harga 1.290 menguat 3,2%. BRPT mudah-mudahan aman ya. Di atas 1.200 sih harusnya aman. Target BRPT kalau menurut saya ini masih bisa jalan. Jadi plan 2 sepertinya nggak terbentuk kalau memang mau digas. Gak ada cerita lagi BRPT turun di bawah 1.200. Itu aja kunci. Ya, target 1.450 terdekat sampai 1.500. Ya, masih jauh harusnya arah memang mau naik. Ya untuk BRPT. Lanjut, brand yang ditutup dengan 6.200 terkoreksi 1,19%. Aduh, brand saya cut loss nih. Jelek banget dia. Di bawah 6.300 saya out kemarin. Tapi saat ini pakai support berapa boleh? 5.900 boleh. Tapi ya menurut saya di bawah sideways atasnya ini lemah. Kalau tiba-tiba besok naik tinggi ya udahlah, bukan rezeki saya. Ya, untuk brand. Jadi itu aja dulu untuk brand. Ya, pokoknya kalau Bapak Ibu yang masih hot ingat ya tunggu loh. Pokoknya Bapak Ibu yang masih punya brand ya hati-hati kalau dia jebol 5.900. Di bawah 6.300 tuh sebenarnya lemah. Tapi ya bisa naik kemarin besok. Coba lihat aja besok dulu. Brand ya. Itu. Lanjut Antam yang ditutup. Cek. Lanjut Antam yang ditutup di harga 3.360 menguat 1,2%. Antam masih bagus, masih arah atas ya. Dan ya saat ini dia sudah tembus 3.000 berapa? 3.300 arahnya kemana? Kalau pada saya masih bisa nggak diangkat, masih bisa, cuman sudah mulai empot-empotan kayaknya ya, mulai terbatas ya. Lihat historinya 3.500. Ini 2021 akhirnya Bapak Ibu sampai ya, sampainya dalam waktu cepet ya. Cuman berapa bulan? 2 bulan lebih ya. Dari 1.400 dia naik 100% lebih. Kalau Bapak Ibu ada yang sudah beli dan profit saat ini, oke, nggak Antam. Antam masih bagus, cuman sudah terbatas. Ya, kalau saya nggak berani masuk, saya cari saham yang cari nikel yang lain. Kalau ada emas naik, cari saham emas yang lain yang naik. Bisa PSAB, kemarin tuh naik tinggi kan. Atau kami hari ini saham nikel kami pilih DKFT. Nah itu. Yang penting tuh tahu lah. Gak harus selalu yang rame. Kalau maksa Antam tadi ya naik terbatas. Kami pindah, kami pilih DKFT. Nikel juga naik tinggi, ya gitu. Jadi itu aja dulu untuk Antam. Saat ini ya maksimal kalau pandangan saya akan menguji resisten kuatnya tuh 3.500. Setelah itu kita nggak tahu kemana arah ya. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, gambaran saya ada koreksi nggak koreksi? Gambaran saya ada koreksi nggak koreksi? Tapi ada nggak pasti koreksi? Tapi ada nggak nanti koreksi? Pasti 99% pasti ada balasannya. Lihat history, dia naik tinggi balas, siap naik tinggi dibalas, ada balasannya nanti. Ya, itu aja dulu untuk Antam saat ini, wait and see. Lanjut
Inco yang ditutup di harga 3.590 terkorek menguat 1,69%. Inco. Nah, kalau mau Inco nih yang belum naik banyak nih, trend downtrend baru dipatahkan. Supportnya Bapak Ibu pakai 3.400, 3.350. Nggak usah pakai 3.200 nih, tutup aja nih. Nih, area sideways-nya nih, resistannya 3.000 berapa? 3.000 bisa pakai 3.650. Supportnya Bapak Ibu pakai 3.400, 3.390. Masih bisa naik nggak? Harusnya kalau ISG bullish masih. Belum apa-apa nih. Minimal 4.500 bisa. Kemungkinan besar ya. 20% lagi mungkin bisa. Kita lihat. Inco. Lanjut. TINS yang ditutup di harga 1.145 menguat 1,77%. TINS lagi sideways. Ya, aman nggak? Aman. Di atas 1.100 aman. Kecuali jebol. Udah. Tinggalin dulu. Kita lihat aja kalau dia minggu ini atau minggu depan tembus 1.220, siap-siap bangkit, siap-siap uptrend lanjut. Ini belum apa-apa juga nih, Tit. Baru dia ngebase untuk continuous pattern melanjutkan kenaikan. Kemungkinan besar seperti itu. Catatan jangan jebol 1.100 TINS. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1.265 menguat 2,42%. Akra lagi berjuang untuk bertahan di atas 1.250. Tadi sempat jebol 1.250 kemudian naik lagi. Nah, kalau menurut saya tutup aja 1.200 nih. Ini kan ada tanda-tanda candle reversal, ada tanda-tanda swing low. Nah, kalau dia balik ke arah jebol 1.230 mending jual dulu. Tapi kalau Bapak Ibu masih berharap silakan. Karena pandangan saya bukan ke 1.200. Kalau dia jebol minggu ini 1.000 berapa tadi? 1.135 itu arahnya bisa 1.100. Kalau dia jebol 1.235 itu arahnya 1.100, 1.135. Hati-hati menurut saya loh ya. Kalau memang mau bangkit minggu ini swing low, harusnya di atas 1.250 tutupannya. Kita lihat 1-2 hari ke depan. Target selanjutnya terdekatnya itu 1.400. Nih resistennya. Risk reward Bapak Ibu bisa hitung seperti ini. Cut loss-nya di 1.220 aja bisa tuh. 3,5%. Reward 1.380 persen. Jadi risk reward 1/2, 1/3 ya. Akra. Lanjut. ESA yang ditutup di harga 565 terkoreksi 2,58%. ESA turun dulu ke 530, bisa ke 500 lagi nih ESA. 530 lah, 530, 515. Jadi menurut saya wait and see. Gimana kalau ada perlawanan? Kita lihat aja di berapa nih sekarang? 565. Kita lihat aja di 56 berapa dia? 560. Kalau jebol itu ya udah pasti peluang besar ke 530, 500. ESA belum menarik ya. ESA belum menarik, saya dong. Ya, ada stop loss tipis. ESA gagal dia bertahan. Itu aja untuk ESA. Yang terakhir NCKL yang ditutup di harga 695 menguat 0,72%. NCKL asal bertahan di atas 675 aman. Ingat Bapak Ibu, kalau jebol 675 mending buang dulu. Bisa turun ke bawah, bisa nutup gap di 560 nih. Hati-hati. Ini kenapa? Karena ini dia ngebase antara minggu depan tarik naik atau dibuang. Kalau minggu ini kena buang udah peluang besar ke bawah dulu. Ya, kalau yang pakai stop loss ya mending stop loss dulu. Itu aja untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.